Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan mengenai analisis risiko pada mata kuliah ekonomi manajerial. Adapun anggota kelompok yaitu Apriandayani dan partner saya Zidia Zahra Marsha. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai risiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan manajerial. Jadi, risiko itu merupakan situasi di mana ada lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan kemungkinan setiap hasil akhirnya itu bisa diketahui. Sedangkan ketidakpastian itu merupakan situasi di mana ada lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan kemungkinan hasil akhirnya tidak bisa diketahui. Selanjutnya yaitu mengukur risiko dengan distribusi probabilitas. Probabilitas atau kemungkinan merupakan peluang atau kemungkinan suatu kejadian yang akan muncul atau terjadi. Sedangkan distribusi probabilitas merupakan daftar dari semua kemungkinan peristiwa dan kemungkinan bahwa masing-masing akan terjadi. Jadi rumus yang laba yang diperkirakan yaitu EP atau E bar sama dengan sigma PI dikali PI, di mana PI merupakan tingkat laba yang berhubungan dengan hasil I, sedangkan PI merupakan probabilitas terjadinya. Jadi laba yang diperkirakan dari suatu investasi adalah rata-rata tertimbang dari semua tingkat laba yang mungkin dalam berbagai kondisi perekonomian, di mana probabilitas tingkat laba digunakan sebagai bobot. Dari tabel tersebut, nilai yang diperkirakan dari masing-masing proyek adalah $500. Tetapi kisaran hasil untuk proyek A dari $400 selama resesi sampai dengan $600 selama perekonomian tumbuh pesat jauh lebih kecil dari kisaran hasil dari proyek B, yaitu dari $200 selama resesi sampai dengan $800 selama perekonomian tumbuh pesat. Jadi, proyek A lebih aman dan dengan demikian proyek A lebih menguntungkan daripada proyek B. Laba yang diperkirakan dari hasil proyek A dan proyek B tertera dalam grafik ini, di mana tinggi dari setiap batang mencerminkan probabilitas bahwa suatu hasil akan muncul. Pada proyek A, hubungan antara kondisi ekonomi dengan lama jauh lebih rapat dibandingkan dengan proyek B. Jadi, proyek A lebih rendah risikonya daripada proyek B. Karena kedua proyek memiliki laba perkiraan yang sama, maka proyek A lebih menguntungkan daripada proyek B jika manajer merupakan tipe penghindar risiko. Jika ada 3 kondisi perekonomian yang mungkin terjadi dan karena mendapatkan distribusi probabilitas diskrit atas laba yang menyerupai tangga, maka tiap batang akan menjadi tipis dan menyerupai garis vertikal. Terlihat bahwa distribusi probabilitas untuk proyek A lebih rapat atau tidak menyebar dibandingkan dengan proyek B. Hal ini berarti bahwa proyek B lebih berisiko daripada proyek A. Karena semakin rapat distribusi probabilitas, maka semakin kecil risikonya. Sedangkan semakin menyebar distribusi probabilitas, maka semakin besar risikonya. Ukuran risiko absolut atau deviasi standar. Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa deviasi standar dari distribusi probabilitas laba untuk proyek A adalah $70,71 dan proyek B adalah $212,13. Dari hasil inilah dapat dilihat bahwa proyek A lebih kecil risikonya daripada proyek B. Mengukur probabilitas dengan distribusi normal. Gambar distribusi normal menyerupai bentuk lonceng dan simetris pada nilai rata-rata 0 dengan deviasi standar 1 dan luas seluruh area di bawah kurva mewakili probabilitas total sebesar 1. Dari grafik tersebut, sebanyak 68,26% dari area total di bawah kurva normal standar berada di antara plus minus 1 sigma, 95,44% berada di antara plus minus 2 sigma, dan 99,74% berada di antara plus minus 3 sigma. Ukuran risiko relatif koefisien variasi. Untuk mengukur dispersi relatif, maka kita menggunakan koefisien variasi. Rumusnya yaitu P sama dengan sigma per Pi.
Contohnya, nilai yang diperkirakan dan deviasi standar dari proyek A adalah Pi-nya $500, sedangkan sigma-nya 70,71. Sedangkan nilai yang diperkirakan dari dan deviasi standar dari proyek B yaitu Pi-nya $500 dan deviasi standarnya atau sigma-nya 212,13. Maka dapatlah koefisien variasinya pada proyek E yaitu 70,71 dibagi 500 sama dengan 0,14 dan proyek B sama dengan 212,13 dibagi 500 dan dapatlah 0,42. Selanjutnya adalah teori kepuasan dan penghindaran risiko. Pada grafik ini menjelaskan kepuasan marginal dari uang yang semakin menurun, konstan, dan meningkat. Jadi penghasilan atau kekayaan yang sebesar $10.000 memberikan 2 util kepuasan kepada seorang individu tertentu pada titik A. Sebesar $20.000 memberikan 3 util kepuasan di titik B jika kurva kepuasan total dari uang berbentuk cekung atau melengkung ke bawah. Sehingga kepuasan uang pun menurun. 4 util kepuasan di titik C jika kurva kepuasan total dari uang berbentuk garis lurus, sehingga kepuasan marginal dari uang konstan. 6 util kepuasan yang berada di titik D jika kurva kepuasan total dari uang berbentuk cembung atau melengkung ke atas, sehingga uang marginal dari uang meningkat. Fungsi kepuasan dari manajer penghindar risiko. Fungsi kepuasan dari manajer penghindar risiko. Pada grafik tersebut, sebagai contoh, asumsikan bahwa seorang manajer harus memutuskan layak atau tidaknya dia memperkenalkan sebuah produk baru yang memiliki probabilitas 4% menghasilkan pengembalian laba bersih sebesar $20.000 dan probabilitas 60% akan memunculkan kerugian sebesar $10.000. Karena pengembalian moneter yang diperkirakan dari proyek semacam itu adalah positif, seorang manajer netral resiko dan pencari resiko akan menerima proyek tersebut. Tetapi, jika si manajer adalah penghindar resiko, maka ia tidak akan menerima proyek tersebut. Karena kepuasan yang diperkirakan dari proyek tersebut adalah negatif, jadi meskipun pengembalian moneter yang diperkirakan adalah positif, manajer penghindar resiko tidak akan menerima proyek jika kepuasan yang diperkirakannya adalah negatif. Jadi, kesimpulan masing-masing manajer memiliki fungsi kepuasan berbeda terhadap kurva kepuasan marginal yang semakin menurun atas uang dengan laju penurunan yang berbeda-beda. Tingkat diskon yang telah disesuaikan terhadap risiko. Ada satu cara menyesuaikan model penilaian perusahaan untuk mengevaluasi proyek-proyek yang melibatkan risiko adalah menggunakan tingkat diskon yang telah disesuaikan terhadap risiko. Tingkat diskon ini mencerminkan pilihan manajer atau investor antara risiko dengan pengembalian, seperti pada grafik fungsi trade-off risiko pengembalian berikut. Pada grafik tersebut, risiko yang diukur oleh deviasi standar dari laba atau pengembalian ditempatkan pada sumbu horizontal, sedangkan tingkat pengembalian dari tingkat investasi ditempatkan pada sumbu vertikal. Fungsi pilihan risiko pengembalian atau kurva indiferen R memperlihatkan bahwa manajer atau investor indiferen terhadap pengembalian sebesar 10% dari aset bebas risiko yang memiliki sigma 0 pada titik A, 20% tingkat pengembalian dari investasi yang memiliki sigma 1,0 pada titik C, dan tingkat pengembalian sebesar 32% dari aset sangat berisiko yang memiliki sigma 1,5 di titik D. Perbedaan antara tingkat pengembalian yang diperintahkan dari investasi yang berisiko dan tingkat pengembalian dari investasi bebas risiko dinamakan dengan premi risiko. Contohnya, fungsi trade-off risiko pengembalian tengah atau R dalam grafik di atas memperlihatkan bahwa premi risiko adalah 4%. Diminta investor untuk mengimbangi tingkat risiko yang mewakili oleh sigma 0,5. Premi risiko sebesar 10% diminta dari investasi yang memiliki sigma 1,0 dan premi risiko premi risiko sebesar 10% diminta dari investasi yang memiliki sigma 1,0 dan premi risiko sebesar 20% diminta dari berbagai investasi yang memiliki
sigma 1,5. Kurva trade-off resiko pengembalian akan menjadi lebih tajam bagi manajer atau investor yang sangat menghindari resiko, dan semakin datar bagi manajer atau investor yang tidak begitu menghindari resiko, dan semakin datar bagi manajer atau investor yang tidak begitu menghindari risiko. Jadi, manajer sangat menghindari risiko akan meminta premi risiko 22% dari investasi yang memiliki sigma 1,0, sedangkan investor yang tidak begitu menghindari risiko hanya meminta premi risiko 4% dari investasi yang berisiko sama. Teknik-teknik lain yang memperhitungkan risiko dalam pengambilan keputusan. Pohon keputusan. Pohon keputusan memperlihatkan urutan dari keputusan-keputusan manajerial yang mungkin dari hasil yang diperkirakan dari setiap keputusan di bawah tiap situasi atau kondisi alamiah. Karena urutan dari keputusan dan kejadian ditampilkan secara gratis sebagai cabang-cabang pohon, teknik ini dinamakan dengan pohon keputusan. Pembuatan pohon keputusan dimulai dengan keputusan terawal dan bergerak maju dari waktu ke waktu melalui serangkaian kejadian dan keputusan berikutnya. Berikut adalah gambar pohon keputusan. Gambar tersebut memperlihatkan pohon keputusan yang bisa dipakai oleh sebuah perusahaan untuk memutuskan pilihan antara strategi harga tinggi atau strategi harga rendah. Karena perusahaan memiliki kendali atas strategi ini, yaitu bisa menentukan harga tinggi atau rendah, maka tidak ada probabilitas yang terkait dengan cabang-cabang ini. Berikutnya, pada bagian kedua, yaitu reaksi pesaing terhadap strategi perusahaan. Ini adalah kejadian yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Dengan demikian, tiap reaksi harga yang mungkin dari pesaing diberikan probabilitas. Perusahaan mengestimasi bahwa jika mengadopsi strategi harga tinggi terdapat probabilitas 60% bahwa para pesaing akan berelasi dengan meluncurkan strategi harga tinggi mereka sendiri. Dan terdapat 40% probabilitas bahwa mereka akan bereaksi dengan strategi harga rendah. Pada sisi lain, jika perusahaan memiliki strategi harganya rendah, terdapat probabilitas 20% bahwa para pesaing akan bereaksi dengan strategi harga tinggi. Terdapat probabilitas 80% mereka akan bereaksi dengan strategi harga rendah. Berikutnya, pada bagian 3, yaitu keadaan perekonomian, tumbuh pesat, normal, dan resesi, di mana probabilitas dari kemunculan tiap kondisi perekonomian ini masing-masing adalah 30, 50, dan 20%. Jadi, kini kita memiliki 12 hasil yang mungkin, 6 untuk strategi harga tinggi perusahaan, dan 6 untuk strategi harga rendah. Probabilitas 12 hasil yang mungkin ini terletak pada bagian 4. Berikutnya, pada bagian kelima menampilkan estimasi NPV dari laba dalam hubungannya dengan ke-12 hasil yang mungkin. Dengan mengalihkan probabilitas kemunculan masing-masing hasil yang mungkin dengan laba yang terkait dengan tiap hasil, maka akan mendapatkan laba yang diperkirakan yang terletak pada bagian 6. Pembahasan terakhir yaitu pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Yang pertama itu ada kriteria maksimin. Kriteria maksimin menyatakan bahwa pembuat keputusan harus menentukan hasil paling buruk yang mungkin dari tiap strategi, kemudian memilih strategi yang memungkinkan hasil paling buruk terbaik. Untuk pengaplikasian kriteria maksimin pada kasus ini, manajer harus terlebih dahulu menentukan hasil yang paling buruk dari setiap baris atau strategi. Hasil paling buruk adalah minus 10.000 jika gagal untuk berinvestasi dan 0 untuk strategi yang tidak berinvestasi seperti pada panah yang telah ditunjuk pada tingkat maksimin. Yang kedua, kriteria kerugian minimax. Kriteria ini menyatakan bahwa pembuat keputusan harus membuat strategi yang meminimumkan penyesalan atau biaya kesempatan maksimum dari keputusan yang salah. Apapun kondisi alamiah yang muncul secara aktual. Sebagai contoh, jika manajer memilih berinvestasi dalam produk baru dan kondisi alamiah yang muncul adalah kesuksesan, karena ini adalah strategi yang baik. Jika nilai kerugian adalah 0, sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk tidak berinvestasi sehingga mendapatkan ganjaran 0 di bawah kondisi alamiah yang sama, maka nilai kerugiannya adalah 20.000.
Angka ini dimasukkan dalam baris kedua kolom pertama dalam matriks kerugian. Kita melihat strategi terbaik, yaitu angka yang memiliki tingkat pengembalian tertinggi adalah strategi tidak berinvestasi. Strategi ini memberikan ganjaran tingkat pengembalian 0. Jadi, nilai kerugian dari strategi ini adalah 0, baris kedua kolom kedua matriks kerugian. Jika memilih strategi berinvestasi dalam kondisi alamiah gagal, perusahaan akan merugi 10.000. Baris pertama, kolom kedua dari matriks penyesalan yang ada tanda panah. Demikian penjelasan kelompok 16 mengenai analisis risiko. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.